Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Waalaikumsalam. untuk melanjutkan dengan judul jurnal The Gut Skin Microbiota Axis and its Role in Diabetic Wound Healing, a review based on current literature. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada pembimbing saya, yakni Dr. Evita Widya Prasanti, spesialis bedah. Saya izin untuk mempresentasikan terkait dengan jurnal reading saya. Dengan identitas jurnal sebagai berikut. Jadi yang pertama terkait dengan abstraknya sendiri. Nah, untuk yang menjadi perhatian, yakni diduga adanya interaksi bakteri pada permukaan kulit dengan permukaan mukosa usus yang ternyata sangat eh, berguna atau sangat berperan dalam adanya patofisiologi pada UKD atau ulcus cavity diabeticum. Nah, beberapa mikroba yang berperan untuk pada ulcus cavity diabeticum yang merugikan, yakni yang pertama adalah Staphylococcus, yang kedua adalah Streptococcus, dan beberapa bakteri yang bersifat anaerob lainnya. Sedangkan ada juga mikroba yang justru menimbulkan adanya eh, peningkatan penyembuhan pada ulcus cavity diabeticum, yakni bakteri-bakteri komensal pada kulit seperti Staphylococcus epidermidis dan juga Firmicutes yang ternyata dapat mengatur sel T gamma delta dan juga menginduksi adanya ekspresi perforin 2. Nah, adanya peningkatan dari ekspresi perforin 2 pada sel kulit ini dapat menghancurkan Staphylococcus aureus di dalam sel sehingga memfasilitasi adanya penyembuhan dari lukanya. Nah, tujuan dari artikel ini sendiri hanya menjelaskan tentang pentingnya jalur adanya gut skin microbiota axis dalam patomekanisme inflamasi yang terjadi dalam proses penyembuhan luka diabetes dan juga bagaimana probiotik itu dapat mengintervensi hubungan antara mukosa dan juga kulit. Dan didapatkan dari hasilnya sendiri, penyembuhan luka merupakan suatu mekanisme yang kompleks di mana mikrobiota pada kulit dan pada mukosa usus ini ternyata memiliki banyak hubungan dan memiliki banyak efek pada penyembuhan dari ulcus cavity diabeticum ini. Nah, berikut untuk pendahuluannya sendiri. Jadi, pada setiap individu dewasa yang sehat itu terdapat heterogenitas atau keragaman dari mikrobiota pada berbagai permukaan tubuh. Nah, di sini yang dibahas yakni ada dua, pada permukaan usus atau mukosa usus dan juga pada permukaan kulit. Nah, untuk yang mukosa usus ini sendiri dibagi menjadi dua, ada yang terdapat di lumen ususnya dan juga ada yang terdapat di mukosa usus. Untuk yang terdapat pada lumen usus itu yang paling banyak ada tiga, yakni ada Bacteroides dan juga ada Clostridium, lalu ada Streptococcus. Lalu untuk yang berada di mukosa usus ada tiga juga yang paling banyak, yakni ada Clostridium, Akkermansia dan juga Clostridium. Lalu untuk yang pada kulit ada tiga juga yang terbanyak, yakni Propionibacterius dan juga Staphylococcus serta Corynebacterium. Nah, untuk masing-masing peran dari bakteri pada masing-masing permukaan tubuh itu berbeda-beda. Untuk peran bakteri pada usus itu ada tiga yang utama, yakni yang pertama ada sintesis asam lemak rantai pendek atau FGFA, lalu yang kedua merangsang adanya sistem imun, yang ketiga memfasilitasi dari respon inflamasi. Lalu untuk di kulit ada tiga juga yang utama, yakni yang pertama peningkatan sistem kekebalan tubuh, yang kedua mempercepat proses penyembuhan luka, dan yang ketiga meningkatkan resistensi terhadap kolonisasi dari bakteri. Lalu untuk mikrobiota dari kulit, karena erat hubungannya dengan dunia luar, maka mikrobiotanya ini untuk jumlah dan juga jenisnya itu lebih bersifat dinamis. Di mana ternyata pada bayi-bayi itu untuk heterogenitas atau keberagaman dari mikrobiotanya itu sangat dipengaruhi dari cara melahirkan pada ibunya. Untuk bayi-bayi yang dilahirkan secara pervaginam itu memiliki lebih banyak heterogenitas bakteri-bakteri komensal sehingga untuk saat kelak bayinya itu tumbuh maka
proses perlindungan dari kulitnya itu lebih baik. Lalu karena mikrobiotanya tadi itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan luar, jadi pada masing-masing bagian tubuh, masing-masing bagian kulit itu berbeda-beda. Pada kulit-kulit yang cenderung kering seperti pada permukaan tangan dan juga pada permukaan kaki itu lebih banyak bakteri-bakteri seperti Propionibacterium yang memang lebih suka pada lingkungan-lingkungan kering. Sedangkan pada daerah lipatan-lipatan tubuh, di mana lingkungannya itu lebih lembab, maka bakteri-bakteri lebih banyak itu merupakan jenisnya Staphylococcus. Sedangkan untuk pada usus, karena hubungannya dengan dunia luar itu tidak sebanyak pada yang mikrobiotanya kulit, maka untuk heterogenitas dan juga jumlahnya itu lebih bersifat tetap. Dan pada bayi, untuk keberagamannya itu lebih dipengaruhi dari ekspresi gen, dan pada orang dewasa untuk keberagamannya itu lebih dipengaruhi oleh fungsi-fungsi dari bagian tubuh dalam yang lainnya. Nah, selain itu terkait dengan diabetes mellitus sendiri itu prevalensinya di dunia ini meningkat dari tahun 2013 dan diperkirakan akan semakin meningkat pada tahun 2035 sebanyak 592 juta. Nah, salah satu komplikasi dari penyakit diabetes mellitus yang paling parah dan juga yang paling sering ditemui yakni adanya ulkus kaki diabetes. Di mana ulkus kaki diabetikum ini merupakan suatu bentuk dari penyembuhan luka yang tertunda dan juga disertai dengan adanya infeksi. Nah, berikut merupakan gambaran bagaimana diabetes ini dapat menyebabkan adanya ulkus kaki diabetikum. Jadi pada pasien-pasien dengan diabetes itu terdapat dua hal yang nanti akan terjadi dalam tubuhnya, yakni yang pertama adanya penurunan respon imun dan juga adanya penurunan resistensi terhadap infeksi. Nah, adanya kedua hal ini apabila ditambah dengan beberapa faktor risiko seperti PAD atau peripheral arterial disease, lalu yang kedua adanya trauma, yang ketiga adanya neuropati, dan juga yang keempat adanya polimikroba yang tidak komensal atau tidak seharusnya berada pada kulit, itu nantinya akan semakin menyebabkan penurunan respon imun pada suatu luka pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus sehingga penyembuhan dari luka tadi tertunda dan menyebabkan adanya ulkus kaki diabetikum. Nah, untuk bagaimana hubungan antara adanya bakteri-bakteri yang berada di kulit dan juga bakteri-bakteri yang berada di usus sehingga bisa menyebabkan adanya ulkus kaki diabetikum itu sendiri. Jadi pada usus itu produk-produk bakteri yang ada pada usus ini nantinya itu dapat diserap oleh epitel usus. Di mana produk-produknya ini seperti SCFA atau rantai lemak pendek, itunya nanti akan diserap dan juga nantinya akan masuk ke peredaran darah. Di mana apabila masuk ke peredaran darah, maka hal ini bisa terdisposisi pada bagian kulit sehingga juga mempengaruhi keberagaman atau heterogenitas dari bakteri-bakteri yang berada di permukaan kulit. Nah, berikut merupakan gambaran lebih lengkapnya terkait dengan Gut-Skin Microbiome Axis atau hubungan antara mikrobiota pada mukosa usus dan juga pada kulit. Jadi karena adanya bakteri-bakteri pada usus dan kulit yang sangat terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya, maka bakteri dan juga sel imun dalam tubuhnya tadi itu dapat mempengaruhi satu sama lain. Nah, apabila terdapat adanya ketidakseimbangan atau yang disebut dengan dysbiosis ini, salah satu bakteri yang bukan merupakan bakteri komensal atau yang bukan bakteri yang seharusnya membumi pada permukaan usus seperti Corynebacterium ini, nantinya itu akan mensekresikan suatu agen inflamasi yakni IL-23 yang nanti dapat menyebabkan adanya inflamasi. Nah, IL-23 ini nantinya itu dapat masuk ke peredaran darah yang tadinya diserap oleh permukaan usus dan akhirnya menyebabkan terdisposisi pada kulit sehingga menyebabkan adanya penyakit kulit. Nah, namun pada kulit dan usus ini sebenarnya sudah terdapat adanya antimikrobial protein yang mencegah apabila
terjadi perubahan heterogenitas dari mikrobanya itu sendiri. Nah, tetapi apabila antimikrobial proteinnya tadi itu ada yang menghambat pada pasien-pasien dengan diabetes ini, sehingga dapat terjadi disbiosis dan akhirnya menyebabkan adanya penyakit kulit tadi, ya juga terpengaruh oleh adanya perubahan pada bakteri-bakteri pada usus. Nah, disbiosis dari mikroba ini selanjutnya akan menstimulasi GALT atau suatu penghasil dari sel-sel inflamasi yang selanjutnya akan menstimulasi adanya sel T. Nah, sel T ini akan menginduksi secara lebih lanjut dari interleukin 10 yang akhirnya interleukin 10 ini menyebabkan dua hal, yaitu yang pertama meningkatkan lebih lanjut dari proliferasi sel T-nya dan juga meningkatkan sitokin-sitokin proinflamasi yang lain yang akhirnya masuk ke sirkulasi dan akhirnya terdisposisi pada kulit sehingga mempengaruhi bakteri-bakteri yang ada pada kulit. Nah, selanjutnya eh, adanya perubahan dari bakteri-bakteri pada kulit tadi ternyata dapat mempengaruhi proses penyembuhan pada luka diabetes dengan diabetes mellitus. Nah, pada umumnya atau pada normalnya penyembuhan luka itu terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap hemostasis, lalu yang kedua ada tahap inflamasi, yang ketiga ada tahap proliferasi, dan yang terakhir adalah tahap primordium. Nah, pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus ini terdapat beberapa perubahan. Selain adanya perubahan dari bakterinya, tetapi juga terdapat adanya hiperkoagulopati, penurunan fibrinolisis, dan juga terjadi beberapa ketidakseimbangan pada agen-agen yang seharusnya berperan dalam proses penyembuhan luka, yakni seperti PDGF, IGF, dan juga IGF-1, serta hal ini dapat menyebabkan adanya penurunan angiogenesis. Nah, penurunan angiogenesis atau penurunan pembuatan dari pembuluh darah, pembuatan dari pembuluh darah ini selanjutnya akan menyebabkan sel-sel seperti kolagen, myofibroblast, dan juga keratinosit ini nantinya akan lebih susah untuk berada atau timbul pada area lukanya, sehingga nanti akan menyebabkan proses dari penyembuhan luka ini terhambat. Nah, peran dari bakteri ini ada dua pada pasien dengan diabetes mellitus. Jadi ada bakteri-bakteri yang bersifat mempercepat proses penyembuhannya, tetapi ada bakteri juga yang menghambat proses penyembuhannya. Nah, untuk bakteri-bakteri yang bisa mempercepat proses penyembuhannya itu merupakan bakteri komensal dengan cara meningkatkan sistem imun innate sehingga akan mempercepat proses penyembuhan lukanya. Lalu untuk bakteri-bakteri yang menghambat seperti Staphylococcus, Anaerococcus, dan juga Corynebacterium ini akan dapat menghambat proses penyembuhan dengan 3 hal, yaitu mempengaruhi dari level oksigenasi, mempengaruhi tekanan darah, dan juga mempengaruhi sistem imun, sehingga inflamasinya itu nanti akan bersifat kronik. Nah, berikut merupakan gambaran bagaimana adanya terciptanya diabetic foot ulcer atau ulkusasi diabeticum ini. Jadi dikarenakan adanya bakteri-bakteri tadi seperti Staphylococcus dan juga Corynebacterium yang ternyata bisa membuat seperti biofilm yang melindungi dari segala macam usaha dari kulit untuk menyingkirkan bakteri-bakteri tersebut. Nah, akhirnya menyebabkan pada area kulit tersebut terjadi penurunan dari oksigenasi dan juga karena angiogenesis yang juga tadi terhambat, maka sirkulasinya dalam tempat luka tersebut juga akhirnya berkurang sehingga menyebabkan adanya inflamasi yang secara kronik dan menyebabkan adanya ulkus kaki diabetes ini. Nah, berikut merupakan tabel yang berisi macam-macam bakteri komensal atau bakteri yang memang seharusnya sudah berada pada kulit, lalu bakteri-bakteri yang biasanya banyak pada luka-luka diabetes.
Jadi untuk bakteri yang paling banyak pada luka-luka diabetikum itu contohnya Staphylococcus dan juga ada Corynebacterium. Nah, untuk penelitian lebih lanjutnya, ternyata bakteri-bakteri ini karena tadi memang ada bakteri-bakteri yang bersifat meningkatkan proses penyembuhan, maka bisa dilakukan penelitian terkait dengan efek dari bakteri untuk meningkatkan penyembuhan ini. Jadi hal ini menghasilkan suatu penelitian di mana probiotik atau mikroorganisme hidup yang bersifat non patogen itu ternyata memiliki efek yang menguntungkan, seperti menyebabkan peningkatan dari mikroba gastrointestinal yang komensal atau yang normal dalam tubuh, dan juga eh, apabila probiotiknya ini dikonsumsi dalam jumlah yang tepat, maka untuk peningkatan dari mikrobiotanya ini juga dalam eh, komposisinya juga yang tepat. Nah, untuk probiotiknya ini ternyata dalam penelitian itu memang terbukti menurunkan jumlah bakteri patogen pada luka-luka diabetik, terutama setelah pemberian pada hari ke-7. Sehingga untuk kesimpulannya sendiri, karena adanya peningkatan dari penderita diabetes secara global, maka dibutuhkan adanya penelitian lebih lanjut terkait dengan penyembuhan dari lukanya dan apa saja variabel-variabel yang memang dapat menghambat dan juga meningkatkan dari penyembuhan dari lukanya itu sendiri. Nah, salah satu yang dapat meningkatkan dari penyembuhan dari lukanya itu merupakan bakteri yang bersifat non patogen atau disebut probiotik, yang ternyata memang dapat menurunkan dari jumlah bakteri patogen pada ulkus-ulkus kaki diabetes. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya dan berikut merupakan daftar pustakanya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata, apabila terdapat pertanyaan, mungkin dipersilahkan. Ya baik, silahkan Hani. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, suaranya agak double. Apakah suara saya terdengar? Halo, apakah suara saya terdengar ya ini? Terdengar. Baik, terima kasih. Mohon izin bertanya kepada presenter. Bagaimana cara Staphylococcus mempengaruhi oksigenasi dari jaringan? Apakah dibahas ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya izin untuk mencoba menjawab. Jadi memang Staphylococcus aureus itu merupakan suatu bakteri yang bersifat anaerob atau dapat hidup baik pada lingkungan yang ada oksigennya maupun pada lingkungan yang tidak terdapat oksigen. Nah, tetapi meskipun sifatnya bisa hidup pada dua lingkungan tersebut, Staphylococcus aureus itu apabila terdapat lingkungan yang memang memiliki banyak oksigen akan tetap bertumbuh dengan lebih baik dan juga lebih cepat, sehingga pada jaringan-jaringan dengan eh, yang ada bakteri Staphylococcus aureusnya itu, maka oksigen pada jaringan tersebut itu akan diambil sehingga tidak dapat terdistribusi dengan baik untuk penyembuhan dari luka pada jaringan tersebut, sehingga level oksigenasinya menjadi buruk dan juga hal ini akan mempengaruhi dari yang proses angiogenesisnya tadi, sehingga untuk penyembuhan lukanya tadi juga akhirnya menjadi lebih lama atau menjadi kronis. Nah, mungkin seperti itu. Apakah sudah jelas?
Ya, baik. Silakan, Vivian. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Izin bertanya kepada Filza, apakah bisa dijelaskan kira-kira apa saja contoh penyakit kulit yang sekiranya disebabkan oleh disbiosis mikroba yang ada di usus? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin saya eh, izin mencoba menjawab. Jadi, berdasarkan literatur yang ada beberapa penyakit yang umum dan bisa terjadi pada kulit yang memang diakibatkan oleh adanya perubahan bakteri pada usus. Nah, contoh yang paling umum yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu yang adanya acne vulgaris dan juga psoriasis serta rosacea. Nah, ketiga penyakit itu merupakan penyakit yang memang diakibatkan adanya inflamasi pada kulit, pada daerah kulit, di mana inflamasi tadi bisa dipengaruhi oleh adanya penumpukan dari agen-agen inflamasi yang juga berasal dari ususnya itu sendiri, atau juga bisa adanya penumpukan dari yang sel rantai lemak pendek itu tadi yang dihasilkan dari bakteri yang berada di bagian ususnya itu. Mungkin seperti itu. Apakah sudah cukup jelas? Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Izin untuk bertanya lagi, apakah diizinkan? Silahkan. Iya, izin bertanya kembali. Kemudian kalau misalkan mikroba yang bisa mempercepat penyembuhan ulkus itu sekiranya apa ya contohnya? Mohon maaf, tadi suaranya agak terputus. Bagaimana? Untuk mikroba yang bisa mempercepat penyembuhan ulkus, Oh, itu gitu. seperti apa? Baik, jadi untuk beberapa mikroba yang pada jurnal ini disebutkan yang utama yang bisa menyebabkan mempercepat waktu dari penyembuhan lukanya itu ada seperti Staphylococcus yang epidermidis dan juga Firmicutes. Untuk yang bakteri-bakteri ini tuh bisa meningkatkan adanya perforin 2, di mana perforin 2 itu nanti bisa menghancurkan bakteri-bakteri yang patogen seperti Staphylococcus aureus. Ya mungkin seperti itu. Dua bakteri tadi yang utama yang diketahui dapat mempercepat proses penyembuhan lukanya. Apakah sudah cukup Oke, jelas? baik. Sudah menjawab. Terima kasih. Ya, selanjutnya silahkan Nasib. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya pada Filza, apa yang dimaksud dengan disbiosis mikroba? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail dari Filza. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya izin untuk mencoba menjawab. Jadi untuk disbiosis dari mikroba itu sendiri, itu merupakan suatu hal di mana terjadi adanya ketidakseimbangan dari jumlah antara mikroba komensal dan juga mikroba patogen. Jadi terdapat apabila salah satu dari mikrobanya itu untuk jumlahnya itu ada yang berubah, meskipun bakteri tersebut awalnya itu bersifat komensal atau bersifat menguntungkan pada bagian kulit, apabila jumlahnya berubah, itu maka justru akan menyebabkan adanya, justru akan berefek negatif pada kulit. Sehingga meskipun jenisnya sama, tetapi apabila jumlahnya berbeda, maka efeknya juga akan berbeda. Ya mungkin seperti itu. Ya, baik. Terima kasih atas ya, cukup jelas. Uh, Mungkin karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, mungkin untuk presentasi dari jurnal reading saya cukupkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.